Halo semua, hari ini kita jumpa lagi tentunya dalam program kesayangan kita. Di mana lagi kalau bukan di podcast IndiHome Ngobrol bareng bikin seneng. Baru mulai. Baik, hari ini senang banget saya Adil yang tentunya baru mungkin kalian lihat ya di program kali ini akan menemani kalian, dan hari ini kita bakal ngobrol bareng bersama dua apa nih ya sebutannya ya? Dua apa nih? Ada bisikan nggak? Ya. Dua pokoknya putra putri formal banget ya. Pokoknya dua sosok yang dikenal lucu ya, sosok. Setan bukan? Sosok. Pokoknya dua perwujudan lah. Ya. Ya. Yang kalau di Palu dikenal lucu-lucu. Nah, Insyaallah lucu nggak tuh ya? Ya. Pokoknya kita bakal ngobrol bareng-bareng bersama mereka berdua hari ini. Ada Genta sama Sabrina. Hey, halo. Halo semua, halo Kak Genta sama Sabrina. Bagaimana kabarnya di hari ini? Alhamdulillah. Ya, senang ya diundang hari ini ya. Senang sekali. Nah, sudah dikasih minum, Sudah semua. Ya baik, pokoknya hari ini kita bakal ngobrol bareng bersama mereka berdua tentang keseharian dan aktivitas mereka sebagai seorang yang satunya ada dikenal stand up comedy dan satunya juga content creator. Baik, untuk kita awali dari Kak Genta nih. Ya. Buat Genta sendiri ini mengawali karir sebagai stand up comedy ini sudah sejak kapan? Sudah sekitar 7 tahun dari Sudah 7 tahun. 2015. 2015 sampai 2022 Iya, masih masih. konsisten ini? Masih Insya ya? Allah aktif ya? masih ya? konsisten. Ya, konsisten. Tidak berubah pikiran. Baik, untuk Kak Genta sendiri ini awalnya sampai bisa terjun di dunia ini? Dulu saya itu masuk stand up itu kelas 2 SMA. Awalnya saya dan anak stand up itu sebenarnya pendiam semua kalau dilihat. Baik, pendiam Hampir ya? semua. Kalau kita duduk sama orang kayak kita tidak tahu yang stand up ini. Biasa teman-teman juga kayak, kamu nih anak stand up tapi tidak lucu. Maksudnya tidak juga kita badudu sama-sama begini balucu terus. Kalau Sabrina kan lucu terus dia orang. Oke nih ketawa lagi. Baik, kalau Sabrina sendiri nih sebagai seorang content creator. Content creator di Instagramnya ini ya, yang diupload video lucu, konten video lucu. Baik, kalau dilihat saja tadi ini Sabrina udah ketawa-ketawa. Iya. Kalau untuk kontennya ini sebenarnya di Instagram itu lebih mengangkat video-video apa sih? Video tentang kehidupan antara kakak dan adik atau mama dan anak. Baik, ini relate sama kehidupannya mungkin diangkat atau memang berdasarkan searching dapat ide ini? Ya kurang lebih dari kehidupan pribadi juga itu. Dari ya, lebih ke curhat ya di video-videonya. Jadi kalau ada video-video yang agak sedih-sedih itu berarti iya di DM saja, disabar-sabarin ke Sabrina. Baik, kalau Kak Genta sendiri nih, ini sebenarnya kalau kita melihat sekarang berarti ini ada komunitas tidak di Palu atau belum? Ada komunitasnya itu stand up Indo Palu. Stand up Indo Palu. Sudah ini berarti sudah jadi sebelum Genta sendiri kecimpung di stand up atau? Iya, sudah. Oh, sudah. Jadi kalau komunitasnya umurnya 10 tahun. 5 tahun sebelumnya 2010 berarti. Iya, 2010. Itu 10 tahun. Jalan komunitas saya kan 7 tahun. Berarti sudah ada 3 tahun dulu komunitas baru saya masuk. Oh, baik. Jadi yang ini yang apa sih ya sebutannya? Yang membuat Genta sendiri akhirnya terjun ke dunia stand up? Awalnya ya coba-coba tidak. Awalnya coba-coba. Awalnya cuma coba-coba ya. Tidak, bukan penjual boraks ini. Awalnya saya tuh kayak mungkin teman-teman yang di rumah juga atau orang-orang umum berpendapat kalau stand up itu gampang. Cuma balucu begitu. Saya juga dulu berpikir begitu kayak cuma balucu. Akhirnya saya cobalah saya coba tampil 5 menit. Ya ada ketawa. 5 menit pertama itu tampilnya di mana? Itu waktu lomba. Jadi langsung lomba lawanku itu ada orang Ical yang sudah Ical stand up comedy. Ical iya. Kate. Itu lawanku. Saya tampil 5 menit. Mau dia diam penonton. Berarti apa itu? Berarti apa itu? Saya tidak tahu sudah bagaimana caranya turun. Pas saya duduk temanku lari, malu dorang. Pokoknya ya begitu. Awalnya penasaran, tapi lama-lama kayak dari tidak lucu itu kayak
pasti ada titik lucunya nih. Kalau kita pernah lucu, masa kita takut juga tidak lucu begitu sih. Dan kalau menurut Kak Genta sendiri, apakah setelah masuk di komunitas ini memang membantu untuk upgrade dari skill sendiri kayak gimana? Jadi ada dua. Jadi anak stand up di Palu ini banyak. Ada yang masuk komunitas sama yang tidak masuk. Dan kalau dari segi komunitasnya ya terbantu karena kita lebih sering ketemu, sharing upgrade skill-skill, kan itu ditulis materi-materinya. Terus kalau misalnya ada kompetisi, itu yang diutamakan biasa dari komunitas karena komunitasnya itu ada di seluruh Indonesia. Ada presidennya malahan. Gitu. Tapi bukan presiden Indonesia, presiden stand up juga ya. Oh, Gitu. berarti ini Genta ini termasuk sama komunitas-komunitas terhubung, maksudnya sama komunitas di seluruh Indonesia. Iya, kayak misalnya dari stand up Indo Palu, di Makassar ada stand up Indo Makassar, di Bekasi ada stand up Indo Bekasi begitu. Jadi semua sinkron. Kalau dari Sabrina sendiri, ini komunitas mana nih? Waduh. Adakah yang Dari menampung? komunitas mana kita? Baik, kalau Sabrina sendiri berarti seorang content creator berdiri sendiri ya. Iya. Tapi kalau di Palu memang ada komunitasnya itu mengenai content creator, kayak wadah-wadahnya gitu ada nggak sih? Sebenarnya Saya kurang tahu ya. tahu. Baik, Tapi buat Ya, teman-teman yang indie. tahu boleh deh. Ini apa ini? Menarik kau. Kayak tarik kecak tadi. Baik, kalau Sabrina sendiri yang membuat akhirnya terjun konsisten sampai akhir ini membuat video-video atau konten-kontennya di mana? Di Instagram atau Instagram, di kalau saya Instagram, Iya. Pak. Awalnya mulainya karena apa? Dulu itu awalnya tahun 2000. Kakak dulu deh. Dulu saya itu waktu tahun tahun 2017. 2017. Itu sempat iseng ikut casting film. Oh, jadi awalnya memang sebelum bikin kontennya itu sebelum bikin konten ikut saya casting film. coba ikut casting film di Palu. Ada casting ini baru masuk kelas 1 SMA itu. Terus ikut casting, ternyata lolos. Lolos. Jadi di situ Perannya apa tuh perannya? Perannya saya di situ dapat jadi adiknya Kak Oki. Kak Oki dan Maboni. Oh, Kak Oki mana nih? Kak Oki. Minta maaf dulu Kak Oki. Iya. Nah, jadi adanya Kak Oki. Jadi di situ dapat peran yang cukup sedikit lucu begitu Kak. Ya walaupun cuma dibonceng. Jadi Berapa detik itu tayangannya? Ada Kedip kita hilang kan dia. Harus fokus. Oh, Sabrina. jatuhnya bukan di casting ya, cuma numpang lewat aja ya. Setidaknya kan muncul begitu. Berarti dari awal itu memang sudah merasa akhirnya bisa terjun ke ya menarik konten dunia-dunia. Dunia apa nih? Dunia hiburan ini. Dunia perkontenan. Nah, terus selanjutnya itu saya lanjut tahun 2020 itu pas pandemi, awal pandemi Covid. Itu saya kayak apa tuh Gabut A-nya? Apa sekali. itu? Oh iya, berdasarkan kegabutan ya, nggak Iya, melakukan kayak, apa-apa kayak pas gabut pandemi sekali. ini. Apa ini cuman tidak ada tantangan hidup ini, kayak terkurung gitu. Akhirnya jadilah video itu. Jadilah sebuah Video ide apa untuk tuh? buat konten. Konten, gitu. video konten ya. Awalnya itu kontenku itu karena kan saya ini kan suka bersosialisasi begitu ya Kak. Iya. Suka berteman begitu ya Kak. Jadi Yang karena kita harus tidak jawabnya bisa juga tidak bisa keluar ke sana kemari, jadi tidak ada temanku. Jadi saya bikin boneka jadi teman-temanku gitu. Gitu Jadi awalnya. boneka-bonekanya diajak bikin konten Iya, jadi juga. kayak gitu Kak. Sabrina umurmu berapa? Umurmu berapa Sabrina? 21. Kenapa pembawaanmu 36? Kalau untuk Agenta sendiri Lah, ini asal sekali dia menjelaskan kalau tadi dan Genta tangan. sendiri ini memang fokus di stand up saja atau juga ada masukan kalau saya lihat apalagi di zaman pandemi kemarin ya, teman-teman stand up itu banyak yang juga lebih aktif di sosial media untuk melakukan kegiatan stand up-nya kayak gitu. Kalau dari Genta sendiri itu Nah, gimana? itu juga kayak saya bersyukur gabung di stand up dan jadi anak stand up karena stand up itu bisa jadi tidak juga batu loncatan, bisa membuka jalan kemana-mana. Jadi kalau kita lihat sekarang apalagi di Jakarta, anak stand up itu bisa jadi pemain film, bisa jadi penulis skrip, bisa jadi MC, bisa jadi content creator. Jadi kita itu kayak bisa kemana saja. Jadi kalau sudah ada dasarnya di situ,
sudah bisa jadi konten kreator. Kalau lagi tidak ada job ya bikin konten gitu-gitu. Jadi bisa. Tapi nih Genta, kalau lihat Sabrina ini, kalau dia misalnya nih mau join stand up, kayaknya bisa nih. Wah, bisa Iya, sekali bisa ya. nih. Gimana Sabrina? Ini dia kalau di stand up ini jadi kalau orang mau berangkat audisi kok jadi kopor. tapi kalau di komunitasnya sendiri memang ada cewek-ceweknya juga? Ada beberapa orang yang perempuan. Jadi di stand up Indopalu itu bukan cuman sebagai kalau kita sebutannya komika atau bukan sebagai yang tampil saja, bisa jadi yang belakang layar juga, kayak misalnya jadi kru. Jadi kalau ada acara-acara event-event dari stand up, mereka juga berperan penting karena kita yang siapkan penampilan, dorong yang di belakang layar urus sebelum perform gitu. Baik. Kalau tapi nih Genta, kalau kita berbicara mengenai stand up dan juga dunia pelawak nih, sebenarnya itu hal yang sama kah? Soalnya kan masih banyak tuh yang gabung-gabungin. Ini disebutnya pelawak. Gimana sih kalau Genta sendiri lebih prefer disebut pelawak atau stand up comedy? Atau sebenarnya sama Kalau aja? sekarang lebih senang kalau dipanggil dijuluki komedian, Oh, komedian, karena lebih ke komedian. ya bisa kayak saya bilang tadi, bisa ke konten kreator tapi yang bentuknya komedi, bisa jadi penulis skrip, bisa jadi MC. Kan kalau biasa ada itu orang bawa undang-undang bisa MC lucu. Kan yang bagaimana MC lucu ini kayak begitu. Jadi kita bisa, kalau komedian dia luas. Kalau stand up komedian kan cuma di satu tempat itu. Tapi ada beberapa anak stand up yang tidak bisa, dia tidak tahu improv tapi cuma tahu stand up begitu. stand up. Itu kalau dari personalnya lagi. Kalau dia mau mengembangkan dia punya skill, dia bisa dapat kemana saja begitu kalau menurutku. Tapi kalau untuk kayak di tongkrongannya sendiri, kalau Genta ini biasa diceng-cengin gak sih? Kalau masalah kalau nongkrong di luar ini ya, anak-anak stand up ya, sering di ini nggak, suruh ngelucu nggak kayak gitu? Ya itu memang sudah kodratnya anak stand up. Kodrat, Kayak kalau kita duduk sama orang, kita nongkrong nih, tidak ada memang kita datang niat mau balucu. Kita ini datang mau silaturahmi. Balucu dulu dan masa Balucu disuruh dulu, ya. balucu. Kalau pemadam juga nongkrong dengan orang cari juga satu air dulu dan tembak. Tidak begitu. Tapi kalau Tergantung Sabrina ini kayaknya bisa. Langsung ya, kalau disuruh ngelucu kan kayaknya bisa. Oh kalau Sabrina ini kalau soal masih Merangkuk, lebih merangkuk ke semuanya. Iya. Aduh, tidak bisa. Diawali karir dari ini casting film, sekarang jadi content creator. Selanjutnya apa nih? Next step. Ibu dari anak-anak. Ibu dari buat bapak dari anak-anaknya. Masih mau Ini sudah dikode kayaknya. Masih mau panjang Kak. Baik, kalau dari Sabrina sendiri kan memang aktif di content creator, juga Genta juga di pandemi kemarin sempat memanfaatkan media sosial juga kan banyak tuh kayak media-media atau fasilitas yang biasanya kita tampil bisa offline, banyak yang tutup kayak gitu. Jadi memang peran internet sendiri ya mendukung pada saat di momen-momen pandemi kemarin. Seperti itu. Kalau dari Sabrina sendiri nih di masa pandemi kan memang lebih banyak ini ya mengeluangkan waktu untuk menciptakan konten-konten kan itu tadi katanya lagi tidak ngapa-ngapain, banyak ajak aktivitas di luar yang ini. Kalau internet sendiri bagi Sabrina sendiri itu gimana? Sebenarnya dari dulu saya SMP itu kan saya sudah pegang HP kayak, jadi saya Dari sudah SD. SMP. Oh, SMP. SD juga sih. SD. Cuman kan kalau SD kan internet belum terlalu gitu. Belum terlalu apa itu? Ini apa? Belum terlalu. harus ada kasih tahu maknanya. Bagus dia belum terlalu kan kita SD masih dibatasi kan karena mahal kuota lalu kan, belum bisa dipakai sembarangan untuk anak-anak. Baru anak-anak aksesnya jelas begitu. masih zaman warnet. Tapi di SD sudah pakai handphone yang bisa searching atau masih yang sudah gaul, Cuman anak kan gaul. pengawasan dari atas itu kan. Atasan. jadi mulai SMP itu sebenarnya sudah banyak sekali dampak positif dari internet yang saya dapat. Jadi itu sangat berpengaruh buat saya. Apalagi di saat 2020 untuk awal konten-konten itu kan kita tidak bisa ketemu siapa-siapa, tidak bisa keluar kemana-mana begitu. Jadi pas ada internet tidak, maksudnya dengan adanya internet. Ini sudah ada internet berarti kampungnya kayak di mana ya? Di pedalaman Maksudnya dengan ada internet, dengan pembangunan tower. Kita jadi bisa berkomunikasi dengan teman-teman kita walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Baru banyak juga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan
dari rumah kan? Iya. Iya, kalau dari Dari itu. Pokoknya kita di sini mencoba memilah apa yang dipikirkan Sabrina. Nah, gitu. Dari itu. Sarko mengerti Kalau Sabrina. kalau dari Genta sendiri nih, untuk internet itu sendiri peran dalam hidupnya sampai saat ini. Kalau kita bukan cuman pada saat pandemi kemarin, tapi keseharian kalau dari anak stand up itu penting karena kita kalau tulis materi stand up itu kita kan butuh riset, butuh cari-cari di Google, ini bagaimana datanya. Jadi begitu penting. Nah, apalagi pas kemarin masuk di masa pandemi itu banyak kayak stand up itu online, via Zoom, via live. Kita sering bikin begitu juga. Jadi dimanfaatkan sebaik mungkin internet kemarin. Jadi dari yang biasanya open mic di cafe jadi di Instagram. Gitu. Baik, kalau ini merasakan bagaimana atmosfernya ketika stand up lewat Instagram gitu, beda nggak vibe-nya atau gimana? Jelas beda ya? beda dong di Zoom. Di Zoom kan dikasih mati mic biasa. Kita mau dengar apa? Biasa kalau kita. Jadi tandanya kalau kita stand up di Zoom itu kalau tidak lucu, itu layar hitam sudah. Orang kasih keluar Zoom-nya. Aduh, tidak lucu berarti ini. Begitu saja sih. Beda-beda karena kita stand up itu butuh interaksi sama penonton. Itu yang vibe ketawanya penonton, bagaimana mereka merespon kan. Iya. Dan kalau untuk saat ini nih peran dari komunitasnya sendiri berjalan di Palu nih bagaimana kegiatan-kegiatannya, mungkin boleh siapa tahu ada teman-teman yang belum sempat dengar, belum tahu. Kalau kita itu sama sih kayak pada komunitas pada umumnya, kita setiap minggu ada sharing namanya. Sharing itu siapapun yang mau datang kita tulis materi sama-sama, sharing ilmu. Terus hari Jumatnya kita open mic namanya. Open mic itu kayak latihan. Kalau anak musik bilang nge-jamming. Tapi bisa dinonton sama ini. Bisa dinonton. Di ininya biasa di mana? Kalau itu kalau sekarang kita di Jalan Kartini di Kopte setiap hari Jumat. Nah, itu kayak bagaimana? Tapi tidak boleh berekspektasi tinggi kalau di open mic. Karena itu kayak yang baru kita tulis yang memang belum pas. Kita baru mau tahu di situ lucu atau tidak. Jadi pulang dari situ baru kita tahu oh lucu. Berarti kalau untuk yang open mic di hari Jumat ini memang jadi apa? Jadi langkah awalnya untuk kayak tes ke teman-teman semua ya bagaimana respon tentang materi ini. Tapi itu bisa dinonton bebas kah atau harus gimana tuh? Bisa dinonton bebas dan bisa siapa saja yang mau coba begitu. Kayak walaupun kayak misalnya saya bukan anak komunitas tapi saya mau tes lah, tes mental. Sudah silakan. Berarti bisa langsung daftar kah di malam itu atau bisa langsung daftar di malam itu Tuh, biasa. Sabrina. Bisa. Nanti cari kontenmu saja kau putar. Diputerin fokus ya. Nanti kita nonton. Baik, kalau untuk Sabrina sendiri jadi selepas dari Covid sudah semuanya berjalan dengan normal sampai saat ini. Untuk kegiatan-kegiatan kontennya berarti sering di luar kah atau masih sering di rumah juga untuk aktivitas konten-kontennya? Ya tergantung Kak. Ya, tapi kalau Kenapa? biasa Jangan biasa di dipancing. rumah atau di alam terbuka. Di alam terbuka. Mesti kan mau bilang di luar rumah supaya di lebih luar keren. rumah. Ya, di alam terbuka, oke. Di luar rumah. Tapi kalau sampai saat ini yang dirasakan sebagai seorang content creator, manfaatnya supaya mungkin teman-teman bisa tahu, oh ternyata kalau jadi content creator bisa gini loh, bisa ini loh. Mungkin yang bisa di-sharing. Alhamdulillah waktu awal-awal itu Apa? Waduh, apa? Kita coba memilah lagi buat teman-teman bisa bantu di kolom komentar Itu. manapun. Aduh. Apa itu? Aduh, ya Allah. Maksudnya banyak sekali respon yang saya dapat, apalagi alhamdulillah lalu awal-awalnya itu responnya positif begitu, banyak sekali yang positif walaupun ada beberapa negatif tuh. Ya, namanya kan tidak ada yang positif semuanya kan ya. Ada Kehidupan balance kayak gitu ya. Dan untuk saat ini mungkin yang yang bisa dirasakan sebagai seorang content creator gitu, yang bisa di-share ke teman-teman semua. Iya. Alhamdulillah dapat endorse, dapat uang, boleh langsung DM ya, kirim link aja langsung di DM-nya. dikenal beberapa orang, parkir gratis. Parkir gratis. Parkir gratis. Itu yang penting. Ternyata itu yang Angkat penting tangan guys. tadi, Cita-cita menjadi content creator supaya bisa parkir gratis di Kota Palu. Tergantung juga kayaknya. Kalau di PGP Tapi untuk sampai ini Sabrina sampai di titik ini memang prosesnya dilewati itu gimana sih?
Wih, alhamdulillah. Bagaimana tuh, apa yang dilewati rasanya? Lagi. Alhamdulillah keluarga support semua kan Kak. Jadi wih kayak jadi kuat saya. Kalau dari teman-teman sendiri gimana? Teman-teman juga Teman-teman alhamdulillah support. banyak yang support apalagi. Kalau menghadapi kode-kodean. Saya tidak paham ini Anin. Kalau menghadapi ini kan misalnya memang kalau ini ya, kalau kita contohnya kan kayak berkarya sama juga kayak Genta, itu pasti ada yang support, pasti tentunya ada. Iya. Kalau yang ini yang kayak banyak yang ini nggak ada yang kayak bisa dibilang yang kayak komen-komen apa gitu, pernah dibaca nggak sih kayak gitu-gituannya? Ada mungkin kayak ada cuman ya Yang saya komen-komen pahit gitu. saya jadikan sebagai motivasi. Sobat motivasi. tapi Supaya Kak kita kuat. untuk konten itu sebenarnya halangannya itu kalau bukan cuaca kalau bukan cuaca maksudnya halangan itu biasa diri sendiri. Kalau kita malas buat konten ya tidak menghasilkan konten kita begitu Kak. Tapi Jadi, kalau dari Sabrina sendiri yang membuat oke, saya harus buat konten nih, apakah memang itu sudah jadi apa sih sebutannya, passion kah, atau memang ini sudah mau jadi pekerjaan tetap kah? iya Atau kan kalau untuk konten itu kan sebenarnya itu kan saya hobi Kak. hobi Iya itu kan hobi jadi membuat yang orang tertawa? belum jadi sebuah sumber mata pencarian kan Kak. Lagi dia buka aja. Boleh bantu komen. Mata pencarian Kak. Jadi tapi karena melihat teman-temanku, beberapa kan temanku juga jadi konten kreator kan, saya jadi termotivasi, terdorong gitu untuk ayo Apa? Untuk apa? Untuk apa? untuk bisa buat konten lagi yang bisa sebenarnya itu kalau lihat orang tertawa itu senang. Gitu, Senang. Kak. Ya, selain pahala gitu. Jadi kalau upload konten gitu bisa lihat mereka ketawa itu dari mana? Reaksi. Reaksi di komen maksudnya ya. Emot ketawa. Emot Cika. Padahal ngetiknya sambil ini. Wek, Jadi kan biasa kalau misalnya saya ketemu sama teman-temanku atau orang-orang di situ kayak, wih Sabrina, kok lucu Mbak ya? Lucu. Saya lihat Lucu video kau, saya Mbak, ya? selalu kalau lihat videomu ketawa Mbak. Kenapa Kiba? Pahala berarti ya, membuat orang bahagia. Amin ya Allah. Padahal cuma karena cuma kulit. Aduh. Tapi maksudnya kalau yang paling saya lihat itu dari reaksi orang rumah kan. Kayak orang rumah kalau ketawa, oh berarti lucu berarti. Berarti lucu walaupun orang lain tidak lucu, yang penting orang rumah ketawa. Tapi sudah dipastikan tuh orang rumah nontonnya videonya Sabrina, bukan video yang lain. Waduh. Sementara batek dia lucu tuh. Lucu Jadi itu. teman danunya orang di rumah memang. Iya. Baik, tapi kalau kita ke Genta, kalau sampai saat ini memang situasi stand up-nya berarti sudah lebih ke normal ya. Kan sekarang sudah Ya, lebih sudah, banyak tampil-tampil secara langsung. Berarti masih di Kopti tadi untuk kegiatannya Masih, setiap hari masih. Jumat. Baik, jadi buat teman-teman semua yang pengen bisa belajar, kalau masih malu-malu boleh langsung ke Kopti ya. Iya. Setiap apa tadi ke Genta? Setiap hari Jumat Setiap hari Jumat. Boleh, berarti bisa langsung ketemu Genta dong kalau bisa. Banyak teman-teman di sana. Kalau mau ini teman-teman kalau mau ketemu Sabrina ini kira-kira gimana? Waduh. Kan tadi kalau setiap hari Jumat bisa ketemu Genta di Kopti. Iya. Kalau teman-teman siapa tahu mau ketemu Sabrina Apa gimana? ini? Dari di mana ya? Di Di mana? rumah. Oh langsung ke rumah. Iya di kampus bisa juga. Di kampus. Di rumah, Oh di sekarang kampus. berarti kesibukannya selain konten ngampus juga. Oh iya kuliah. Asik Kuliah. Jadi rencananya kapan ininya? DO-nya? Selesai. Oh, bukan. Selesai. Selesainya. Selesainya insya Allah tahun depan. Wis, kita Kalau tepat doakan. waktu, kan. Iya, kalau tepat waktu. Kalau Genta sendiri selain sibuk di dunia stand up, kesibukannya apa nih? Sibuk boleh orang berjob. Tidak ada kesibukan. Biasa juga kan kalau kita makanya kayak saya bilang tadi kalau kita stuck cuman di stand up toh itu kayaknya tidak bikin banyak kesibukan. Tapi kalau kita coba explore dari stand up itu bisa jadi misalnya konten kreator, buat skrip untuk kontennya orang, untuk promosi. Saya rasa itu juga bisa jadi kesibukan lain selain stand up. Iya kan kalau kita lihat juga saat ini kan banyak teman-teman stand up itu yang tidak hanya fokus di stand up tapi sudah berkecimpung di dunia perfilman, sudah jadi MC juga, host di acara kayak gitu kan. Berarti Kak Genta juga selain stand up memang sudah
berkecimpung di dunia entertain itu sendiri ya. Iya, Sudah karena sudah Harus. include kan, sudah public speaking juga kan tentunya kalau diajar di ini di stand up comedy. Oh, saya kayak kemarin sama kakek itu satu Oh, project film. project kan? apa tuh? Project apa? Boleh di-sharing Film. ke teman-teman? Film itu film Pendekar dari Bukit Kalaumang. Kebetulan iya Sabrina jadi Kalaumangnya. tidak, Tidak dong, tidak dong. Oh tidak ya. Tidak dong. Saya kira jadi Kalaumangnya. Kalau di Sio keluar Sabrina. Kalau ditiup-tiup gitu ya keluar kepalanya. Aduh ya Allah. Oh, kemarin berarti sempat main project satu sama Iya. lain. Iya. Gimana tuh ceritanya satu sama lain? Adakah momen-momen seru gokilnya yang bisa di-sharing ke teman-teman semua? Sebenarnya kayak seperti saya bilang tadi, kalau orang-orang yang hidup di kayak content creator, entertainer itu kalau di dunia nyatanya bukan seasik yang kita lihat di anu. Jadi kita yang awal-awal juga kayak aku diam-diam gitu. Tapi kan ya, kalau Sabrina sendiri kan sudah awal terjun ya. Berarti pas sudah awal terjun di dunia perfilman maksudnya. Oh, iya. Yang dari ini berarti film kedua ya? Iya. Kalau Iya, kalau film Genta kedua. sendiri? Ya film kedua. Saya terus dia lihat di sana saya. Kalau Genta sendiri ini termasuk project film pertama kah atau sebelumnya juga? Kalau untuk film layar maksudnya yang durasi panjang ini film pertama, tapi kalau yang film-film pendek sudah beberapa. Gimana tuh rasanya project satu sama lain, mungkin ada cerita yang bisa di-sharing? Gentanya dulu bagaimana? Ini Genta juga Sabrina kemarin gimana waktu filmnya? Oh, iya kan kemarin kalau di film Pendekar Kalaumang itu kan rata-rata anak stand up ya. Iya. Jadi saya langsung Merasa jadi ini ya minoritas ya? Enggak juga. tidak juga Kak. Cuman saya langsung bertatapan langsung. Bertatapan tapi bertatapan. Bertatapan itu Berarti gimana? berinteraksi langsung dengan anak-anak stand up berinteraksi. Indo Palu. Dan asli dorong kocak. Anak-anak gimana tuh kesannya anak-anak Indo? Seru-seru dorong Lucu nggak? lucu. Lucu ya. Kayak satu hal yang random tiba-tiba jadi jokes gitu. Yang kadang-kadang kalau yang dia lucu, kadang dorong dia ketawa jadi lucu. Saya kan orangnya kadang-kadang garing tuh Kak, tapi kayak lucu-lucu dorong. Tapi Jadi setelah gabung sama teman-teman anak stand up, ada niat nggak sih buat siapa tahu ada project stand up bareng-bareng ke depannya? Nanti ada roasting Sabrina. Oh, roasting Sabrina ya. Tinggal tunggu waktu. Tinggal tunggu. Kapan siap mental sini dihajar dia. kalau mental saya sih separuh. Ya, mulai dari sekarang kan Sabrina sudah Jangan mulai. yang itu, jangan yang itu. Kita simpan itu. Aduh ya. Baik, kalau dari stand up itu sendiri, berarti sampai sejauh ini gerakan dari teman-teman komunitas sudah kegiatannya apa aja selain tadi ya? Kalau Kita- untuk anak-anak yang ini nih yang belum terlibat langsung, Kalau kita bagaimana ya? Stand up itu dia setiap tahun memang ada. Kita ada event tahunan kayak anniversary. oh anniversary. Itu biasa kita buat namanya Sun. Sun itu stand up night. Kalau ada musisi bilang konser, tapi kita stand up. Tapi itu datangkan komik dari luar begitu. Berarti sudah ada senior komika yang dari luar ya? Sudah yang datang? sering Siapa setiap aja tuh yang tahun. pernah? Itu kalau Sun 1 itu ada Arik Riting sama Kemal. Sun 2 itu Abdur, Ernest sama G. Stand up night 3 ada Babe sama Awe. Stand up night 4 gara-gara mantap saya lupa. Oh lagi situ tadi. Pokoknya yang paling banyak Ernest Mongol itu. Karena kalau itu juga kembali ke untung dari komunitas tadi. Kalau misalnya ada stand up atau komika dari nasional yang sudah terkenal itu buat macam tour, itu kita bisa jadi pilihannya, jadi kota-kota pilihan. Jadi kalau buat teman-teman semua nih yang menonton yang pengen coba ini, apakah boleh memang masuk ke komunitasnya itu gimana sih caranya? Urus dulu SKCK aja. Panjang ya. Dia hanya itu saja. Yang penting kalau kita itu kalau kan ini sudah bukan saya ketua, baru diganti 2 bulan. Kalau saya kemarin saya tidak tahu sistem ini masih dipakai atau tidak. Saya pakai namanya masa magang. Magang itu kayak namanya kita baru dapat tongkrongan baru, biarlah kau yang beradaptasi sama kita dengan jokes-jokesnya kita. Jadi takut kan, apalagi sekarang itu kayak gampang tersinggung orang-orang. Kan kita kalau baku gara itu yang tidak ada batasan kalau sama stand up. Sabrina sudah tahu itu pasti. Yang sedalam apapun kita gara, pasti itu cuma habis di situ. Yang kayak begitu sih. Jadi selama 3 bulan itu kau beradaptasi, kalau kau rasa kau cocok di situ, ayo
Tapi kalau tidak silakan tidak apa-apa. Kalau cuma mau datang-datang gitu. No Kalau hard feeling, no hard feeling. Berarti Sabrina udah masuk ya jokes-jokesnya teman-teman Iya, stand up. ini Tapi sudah- pernah sempat kena mental nggak Sabrina? Tidak. Ya, kuat. Kuatnya tadi gimana? Gimana? Oh gini. Paham deh kau. Baik, kalau gitu kita ada nih Aduh, pertanyaan titipan buat teman-teman semua. Buat dua ini Sabrina sama Genta. Jadi ini harus dijawab cepat ya. Oke. Baik, sudah siap? Siap. Siap. Oke, jadi kita akan ini pertanyaan this or that. Ya. Teman-teman bisa menjawab ya. Sudah siap? Siap. Baik. Pertanyaan pertama. Belum. Oh ini bukan rebutan. Belum. Bukan cerdas cermat ini Sabrina. Tidak usah angkat tangan. Baik, untuk Yang yang kira cerdas cermat. Cibin sama saya Inggris Kak. kehidupan yang dijalani saat ini itu sebagai pekerjaan atau hobi? Hobi. Pekerjaan. Hmm? Pekerjaan ya. Baik, tampil offline atau online? Offline. Online. Online. Baik. Sumber materi spontan atau tersusun? Spontan. Tersusun. Spontan. Baik, kita bisa ulas ya. Tadi kalau stand up kan memang lebih prefer ke offline dong. Oke. Iya, bisa interaksi. Tapi Sabrina pernah tampil ini enggak? Selain kan tampil sering lebih ke sosial media. Iya. Tampil secara langsung kah Oh, pernah? pernah Kak. Di acara-acara mana tuh? Kegiatannya kayak tampilannya seperti apa kan? Tidak, maksudnya disuruh maju saja. Stand up juga berarti pernah? Tidak, maju bicara jelas tapi lucu. Dikira terus kalau untuk Genta sendiri ini sampai saat ini kan memang sudah banyak ya acara-acara offline-nya yang sudah lebih ini mendukung ke acara langsung. Kalau untuk dari penonton teman-teman sendiri di Kota Palu itu sampai saat ini melihat reaksinya mereka terhadap stand up itu gimana sih? Penonton Palu itu asik-asik dan semua terbuka sih, makanya kita lebih suka stand up offline karena off air itu kayak gimana ya, kita mengurangi ketersinggungan karena kalau di online itu apa-apa tersinggung, kayak kita tidak menjurus ke sana tapi netizen kan tahulah, kenapa kau bilang begitu, kenapa kayak begitu, jadi lebih enak di off airnya kalau saya rasa. Jadi kalau off air acara-acara stand up, nah bedanya dia kalau kita buat acara sendiri dan berbayar itu kita tahu kalau penonton itu memang siap datang untuk nonton stand up dan apapun yang kita bilang dia pasti mengamini. Entah kita bahas soal entah yang sudah misalnya sara, agama atau yang lain-lain itu dorang sudah siap karena memang dorang datang niat nonton stand up. Itu yang. Tapi untuk tampil stand up-nya sendiri pernah nggak sih ngerasa ada kayak penonton yang tiba-tiba tersinggung, tiba-tiba komplain terhadap jokesnya, ada nggak sih? Pasti ada. Pasti ada. Pernah juga ada. Ada juga beberapa teman-teman di Palu yang kena kasus begitu juga. Itu sebenarnya kayak kalau dibilang kita tidak bisa atur bagaimana orang mau tersinggung karena kalau kita mau tulis materi kita mau pikirkan ini pasti tersinggung, tidak mau jadi materi karena semua pasti akan berkesempatan untuk tersinggung. Sisa kita menjaganya tuh kayak misalnya di acara off air. Makanya kalau job dia lebih clean gitu. Kalau tantangannya sendiri nih buat seorang komika dan juga konten creator di sosial media. Kalau dari Sabrina sendiri tantangannya tuh gimana? Tantangannya itu Sebagai seorang mungkin sulitnya apa yang dihadapi? Oh iya, sekarang tuh biasanya tuh butuh kita mulai meraba-raba apalagi maksudnya Sabrina. aduh, otak yang kayak supaya terbuka pikiran Kak, supaya karena kan kalau saya itu biasa nanti lihat sesuatu itu langsung terpikir spontan gitu Kak kontennya. Kayak ini lucu kayaknya ini, ini lucu, kayak lihat ini, ini kayaknya lucu gitu Kak. Terus biasa juga karena kan konten kreator kan kita biasa tuh terhalang sama alat-alat gitu Kak. Maksudnya alat dan bahan ya. Iya, untuk memperbaiki kualitas videonya kita supaya penonton lebih senang, bisa enak juga lebih nontonnya nikmat, kan? iya. Baik. Menikmati Baik, buat videonya. kalau Genta sendiri tantangannya sebagai seorang komika apalagi kalau menurut Genta sih di Palu emang sudah seperti atmosfer penontonnya udah seperti kayak di kota-kota yang besarnya atau memang bagaimana tuh? Kalau penonton stand up itu dari segi pemikiran sudah bahkan mereka lebih pintar daripada kita. Dorang lebih kayak kalau kita kasih jokes yang receh, dorang tahu kalau itu receh. Tapi kalau kita kasih yang
lebih. Makanya sekarang tantangan terbesarnya itu ya itu penonton. Bagaimana kita lebih harus di atas daripada penonton dari segi pemikiran, karena penonton itu pasti akan terupgrade terus setiap tahunnya dan tidak ditahu sampai 5 tahun ke depan mungkin ada gaya komedi yang baru selain stand up. Dan tantangan terbesarnya juga kita kan namanya stand up ini berangkat dari keresahan, dari apa yang kita kesalkan, apa yang kita jengkelkan, apa yang kita marahkan begitu. Jadi produktif yang kayak buat materi tuh kayak apalagi yang sama jengkelkan ini, apalagi yang sama bahas gitu. Itu yang biasa sudah buntu. Apalagi semakin lama kita di situ semakin tidak banyak materi sudah habis digali. Apalagi kan content creator sama dengan stand up comedian itu juga butuh ini ya ide-ide kreatif dan itu enggak bukan hal yang mudah kan untuk berpikir kreatif terus setiap hari mencari apalagi nih idenya kayak gitu. Tetapi di dunia stand up sendiri nih Genta, bagaimana sih kita kalau Genta sendiri melihat transisinya, apakah memang ada gaya perubahan dari tahun ke tahun mengenai stand up sampai sejauh ini? Kalau dari segi dalam bentuk komedi kayak saya bilang tadi dari 2015 sampai saya masuk selama 7 tahun memang ada transisi. Kayak misalnya kayak yang saya bilang tadi, dulu kita 2015 kalau dikasih jokes receh pasti ketawa sekali. Tapi semakin kesini penontonnya tuh kayak semakin cerdas juga. Kalau dikasih yang kayak begitu orang tidak termakan sekarang. Jadi kita kasih yang hal-hal yang kalau orang bilang sekarang itu komedi sekarang itu relate. Yang penting kayak apa yang dicerita kita saya rasa itu pasti orang ketawa walaupun kita tidak kasih lucu. Tapi kalau itu memang sama seperti konten tadi kan kayak misalnya ada orang komen, iyo leh kayak saya sekali kan begitu. Itu sekarang saya rasa transisinya sudah main di komedi relate. Relate dan kehidupan. Lebih ke mungkin gaya materinya ya kayak gitu. Baik. Dan untuk ini mungkin buat teman-teman semua yang lagi menyaksikan kita hari ini, kalau pesan dari Kak Genta mungkin buat teman-teman yang baru mau join di Stand Up Indo Palu. Kalau dari saya untuk teman-teman yang memang bukan hanya sebagai stand up comedian tapi untuk terjun ke dunia yang hiburan, itu kayaknya kita harus kuat secara mental. Mental itu kita harus percaya diri yang pertama. Apalagi kita ini kalau baru mulai pasti akan banyak sekali itu yang teman-teman yang mungkin bilang, kau ini lucu. Tapi kalau di stand up itu ada 2 hal yang saya pelajari. Kita itu melucu itu bukan ada 2 hal, ada bakat dan kerja keras. Ada orang yang memang terlahir lucu. Apapun yang dia bilang lucu, pasti ada. Contohnya mungkin Sabrina yang memang dia kalau apa lucu gitu. Kalau saya bilang saya dikerja keras karena dari awal saya coba untuk jadi dari tidak lucu. Akhirnya saya paham kapan kita harus masuk, kasih misalnya teman-teman nongkrong kayak kita harus baca letukan ini, kita harus kasih masukin. Timing kayak begitu. Kalau saya itu saja yang penting, mental. Jadi buat teman-teman semua jangan takut untuk ini ya. Biasa, jangan takut untuk dibilang gak lucu, jangan takut untuk dibilang apa konten bagus kayak gitu. Sama kayak tetap saja buat saja. Kalau Sabrina sendiri nih pesan-pesannya buat teman-teman sempat tahu yang pengen baru mau mulai untuk pengen jadi konten kreator apa tuh? Saya juga kan kayaknya mau mulai aktif lagi kan, sempat tidak aktif kan beberapa waktu kemarin. Jadi untuk teman-teman yang mau buat konten itu tetap semangat, jangan menyerah. Jangan menyerah. Lama kau menyanyi. Baik, Baik buat teman-teman semua, tadi kita sudah banyak cerita tentang Genta sama Sabrina, bagaimana mereka berkarir sampai di titik ini bukan hal yang mudah ya. Jadi kalau teman-teman lihat sekarang Sabrina sudah di titik ini, Kak Genta juga. Amin. Semua butuh proses, semua butuh perjalanan hidup, namanya naik turun biasa lah ya. Baik buat teman-teman semua, maka berakhirlah sudah sesi bincang-bincang kita hari ini. Jadi buat teman-teman semua semoga bisa mendapatkan banyak hal-hal positif dari amin. Semoga bisa menjadi berkah juga buat semuanya. Baik, jadi kita akan bertemu di episode atau sesi berikutnya. Jadi teman-teman terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Bye bye.